Salam, sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Rista Karo-Karo, kita belajar kembali dari pelajaran hari Selasa 6 September dengan judul Daud, objek pelajaran dalam menunggu. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya, serta menuntun iman kami lebih setia hanya kepadamu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, pemirsa Bakti Channel yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13, kita melihat anak muda yang bernama Daud diurapi oleh Samuel sebagai raja. Namun itu adalah perjalanan panjang dari ladang ayahnya Isai ke tahta di Yerusalem, di mana terkadang ia merasa berada di tengah-tengah sebuah cawan lebur. Mengapa? Mari kita lihat. Yang pertama, karena anak muda itu dipanggil untuk memainkan musik untuk memenangkan jiwa Saul yang gelisah. Kita boleh baca 1 Samuel 16. Kemudian dia menjadikan pahlawan Israel saat dia membunuh Goliat. Kita boleh juga baca di pasal yang ke-17. Lalu ada bertahun-tahun di mana Daud melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Baik Saul maupun putranya Yonatan tahu bahwa Daud ditakdirkan untuk menjadi raja berikutnya. Kita boleh baca dalam 1 Samuel 23 ayat 17 dan 1 Samuel 24 ayat 20. Tetapi Daud tidak melakukan apapun untuk memajukan takdirnya yang diberikan Allah. Bahkan dia tampaknya melakukan yang sebaliknya. Bahkan ketika Saul mencoba membunuhnya dan Daud memotong puncak jubah raja, dia berharap tidak pernah melakukan hal seperti itu. 1 Samuel 24 ayat 5-7. Sekali lagi, ketika Saul mencoba membunuh Daud, Daud menolak untuk membunuh Saul ketika ada kesempatan. 1 Samuel 26 ayat 7-11. Pemirsa Bakti Channel, kita boleh juga baca 1 Samuel 26 ayat 1-11. Mengapa Daud menolak untuk Saul? Prinsip apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang cara Allah mewujudkan rencananya bagi hidup kita? Sekarang kita boleh baca 1 Samuel 26 ayat 12-25. Bagaimanakah penolakan Daud untuk membunuh Saul mempengaruhi Saul? Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang keuntungan menunggu Allah? Sahabat Bakti Channel, melihat keseluruhan perjalanan Daud menuju tahta, mungkin kita bisa merangkumkannya dalam kalimat pendek: jangan ambil apa yang belum diberikan Allah. Karunia Allah selalu paling baik diterima dari tangannya dan pada waktunya. Ini mungkin membutuhkan waktu menunggu yang sangat lama. Kita buat perbandingan. Toge benar-benar dapat tumbuh dalam beberapa jam. Sementara ada pohon yang diberi namanya ek akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi kemudian ketika angin kencang datang, pohon itu tidak akan tumbang. Pikirkan betapa mudahnya membenarkan Daud untuk membunuh Saul. Lagi pula, Daud diberitahu bahwa dia akan memiliki tahta. Dan bagaimanapun juga Saul sangat jahat. Namun tindakannya menunjukkan iman yang setia, iman yang sejati kepada Allah. Apakah yang mungkin dapat Anda tarik dari contoh ini untuk diri kita sendiri dalam apapun yang mungkin kita sedang tunggu-tunggu? Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, pelajaran ini sangat menarik untuk kita pelajari dan mendorong iman kita untuk lebih setia kepada Tuhan, yang menyampaikan bahwa kesuksesan itu akan dapat kita peroleh melalui proses perjalanan yang penuh dengan cawan lebur. Sebagaimana Daud, mulai dari diurapi oleh Saul, menyatakan bahwa dia akan memiliki tahta, menjadi raja di Yerusalem. Tetapi proses untuk mendapatkan tahta itu, beliau mendapatkan begitu banyak cawan lebur yang sangat sukar dihadapinya. Bahkan seorang raja yang terkenal pada saat itu ingin membunuh dia. Tetapi dia selalu berbuat baik. Seperti pelajaran kita yang lalu, dia selalu bersikap lemah lembut dalam menghadapi cawan lebur yang dia hadapi.
Mungkin saat sekarang ini kita terkurung dalam cawan lebur. Kita ingin keluar dan segala usaha telah kita lakukan. Ingat, mungkin belum waktunya. Tuhan akan memberikan waktu yang tepat kepada kita untuk keluar dari cawan lebur. Untuk itu, tetaplah miliki iman, kepercayaan yang sejati kepada Allah, sebagaimana Daud memilikinya. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Selasa. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat di hari Selasa. Mengingatkan bagi kami agar kami bersabar dan memiliki kepercayaan yang sejati kepada Tuhan. Karena kami tahu kasih karunia itu hanya datangnya dari Tuhan. Dan memperbolehkan kami keluar dari cawan lebur. Tuhan akan mengendalikan semuanya. Dan kami akan memperoleh kesuksesan itu. Kami akan memperoleh kemakmuran itu bila Tuhan memberikannya di waktu yang tepat sebagaimana yang Tuhan telah kehendaki. Terima kasih Tuhan. Mungkin dari antara pemirsa ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya. Mungkin ada yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan dari sorga. Demikian Tuhan, bila ada dalam keadaan lemah iman, Tuhan kuatkan imannya untuk mencari kebenaran-Mu. Bila ada di dalam sakit, Tuhanlah kiranya sembuhkan penyakitnya. Tuhan menetralisir peredaran darahnya, denyut jantungnya, memperoleh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati anak yatim, demikian juga janda-janda. Kiranya Tuhan memberikan keadilan bagi mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami manusia penuh dengan dosa Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Ranto Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.